Kembali lagi di Morning Call. Selamat pagi. Masih bersama perempuan hebat dari komunitas Ungu. Komunitas perempuan ungu. Aku tuh masih bingung ya, kenapa menurut Ibu banyak sekali menurut Mbak, kenapa sih kalau misalnya ngelihat perempuan berstatus janda tuh negatif gitu? Lebih negatif daripada ngelihat laki-laki yang duda. Jangan dijawab karena kita tuh punya loh perempuan-perempuan single mom ya, yang mereka tuh hebat-hebat, nggak cuman sukses di karir, tapi mereka juga sukses membesarkan anak-anak. Apa, Ri? Dari kalangan entertainer. Oh iya ya. Yes. Nih, Siapa kita aja punya. sih? Kamu jangan cariin aku di sini ya. Geeran banget sih lu, Ri. Nih, Sofia Latjuba sejak bercerai dari Michael A. Villarreal dan juga Indra Lesmana. Sofia Latjuba ini jadi single mom untuk dua orang putrinya, Eva Celia dan juga Manuela Villarreal. Jadi walaupun desas-desus kedekatan dengan beberapa pria, Sofia Latjuba masih betah melajang. Tuh. Abis ini siapa sih yang nggak tahu dengan perempuan yang satu ini? Titi DJ, single mom, penyanyi yang hebat luar biasa. Diva ya? Diva, 3 kali menikah, Titi DJ dikaruniai 4 buah hati. Kini meski menyandang sebagai single mom, tapi Titi DJ mampu membesarkan semua anak-anaknya dengan baik. Apalagi sekarang putrinya, Stefani Putri, sudah mulai mengikuti jejak sang bunda yang merambah ke kancah internasional dalam dunia tarik suara. Beda ya sama kita ya, Ri ya. Iya. Kita kan tarik tambang. Bener, nah ini kembaran aku nih, Yuni Syara. Karena sudah hampir dari 8 tahun Yuni Syara menyandang status janda. Selama itu pula, kakak dari Krisdayanti ini menjadi single mom hebat untuk 2 putranya. Penyanyi bersuara merdu, tetap menjadi ibu penyayang untuk 2 putranya yang kian beranjak dewasa. Yuni Syara termasuk single mom yang tangguh. Iya, iya. Yes. Ada lagi, Ri? Selanjutnya, iya, coba siapa ini ya, Di? Desi Ratnasari. Mantan artis sekaligus anggota DPR RI, Desi Ratnasari juga menjadi single parent untuk putri semata wayangnya sejak bercerai 2003 lalu. Udah lama banget ya. Lama. Jadi nggak cuma kehidupan keluarga, tapi Desi mampu membuktikan karirnya di bidang politik juga cemerlang. Nggak hanya itu, konon kabarnya nih Mbak Desi juga buka usaha tenda ya, tenda biru ya. Itu judul lagu, Ari. Oke, maafkan aku pemirsa. Selanjutnya ada Rosa. Jadi sejak bercerai dari Yoyo Padi, Rosa pun sah disebut sebagai single mom hebat sampai saat ini. Kerja kerasnya menjadi seorang penyanyi, diva, membuka bisnis dilakukan demi putra semata wayangnya. Dan meski terdengar Rosa menjalin hubungan dengan beberapa pria, namun dia belum melepas masa lajangnya hingga sekarang. Tuh, lihat Rosa foto sama anaknya nih. Ada lagi nggak, Ri? Ada dong. Ayu Ting Ting, kemana? Ari? Walaupun bercerai, iya. Ini suaranya bagus banget. Terima kasih Bon ya Bang, tapi kita lagi ngomongin Ayu Ting Ting ini. Ayu Ting Ting yang bercerai di usia muda tidak membuat patah arang bagi Ayu Ting Ting meski banyak haters. Ayu Ting Ting selalu semangat kerja demi anak semata wayangnya, Bilqis dan juga keluarga. Kini karir Ayu semakin menanjak mulai dari presenter hingga penyanyi tetap dilakoni. Dan jangan lupa loh, sebentar lagi Ayu Ting Ting akan melakukan konsernya. Gitu tuh Mbak Hayu ya, di Mbak Hayu antara Ting Ting. Oh bukan ya, bukan sama ya. Mbak Hayu di antara yang tadi sudah dikasih lihat sama perempuan-perempuan hebat di rumah, ada nggak di antara wanita-wanita hebat itu yang sudah jadi narasumber di komunitas Ungu? Belum ada, mau dong. Mau? Iya. Maunya siapa dan kenapa? Yuni Syara sama Titi DJ. Emang karena aku juga ngefans struggle Mungkin banget. kalau Yuni Syara jadwalnya padat, nanti saya kasih jadwal Yuni Taylor mau. Yuni Taylor itu siapa sih? Tukang Tapi kalau misalnya dia tukang jahit samping rumah gua. kalau dia perempuan hebat ya juga nggak apa-apa juga sih ya. Oke. Benar-benar sharing perempuan hebat. Oke, jadi kita pengen tahu nih, ini kan kegiatannya banyak sekali kan di komunitas perempuan ungu kan. Tapi untuk
mendukung secara emosional, terus habis itu mengenai perjuangan single mom itu berarti butuh praktisi apa aja sih? Psikolog mungkin? Betul, di komunitas perempuan ungu alhamdulillah kita juga didukung sama teman-teman psikolog yang udah pernah dari Psikologi Terapan UI juga, terus kemudian teman-teman dari advokat, dari lembaga bantuan hukum gitu, terus kemudian konseling-konseling sering kita lakukan baik secara pribadi maupun dalam sesi-sesi seminar gitu atau workshop gitu. Dan perjuangannya itu kalau tadi lihat perjuangan single mom itu tentunya kan nggak hanya finansial aja, yang perlu dibenahi itu sebenarnya mentalnya dulu gitu. Oh ya? Mentalnya dulu, emosinya dulu harus ditata untuk ibunya. Udah move on apa belum? Iya, move onnya juga harus moving forward, bukan move on doang. Kalau move on doang muter-muter situ, harus moving forward karena dia punya visi membesarkan anak. Kalau anaknya sama dia, terus dia juga kan punya harapan-harapan yang lain gitu. Iya, aku pengen tahu juga dong, kan gini tadi Mbak Ayu sempat cerita sempat jalan-jalan kemana, ke Lampung ya? Kemana? Iya, ke pesisir ya. Itu pengen banyak sekali KDRT yang terjadi. Berarti banyak juga perempuan yang ada di komunitas perempuan ungu ini bercerai karena KDRT, dan gimana penanganannya? Ada beberapa kasus memang ada yang KDRT gitu penanganannya. Yang pertama kita serahkan ke ahlinya. Pertama emosinya dulu, mentalnya dulu, baru kemudian secara hukum. Dan itu disupport ya dengan praktisi ya? Iya, disupport sama praktisi. Jadi kebetulan yang di komunitas perempuan ungu ini juga udah di TOT gitu. Jadi apa tuh TOT? Training of trainer gitulah, di training juga sama psikolog supaya kalau dalam curhat itu kita nggak sembarangan ngasih advice gitu. Ada udah dikasih pembekalan lah istilahnya begitu. Udah dikasih pembekalan. Jadi ibu-ibunya juga udah survive alhamdulillah, jadi bisa inspiring ke yang baru sharing gitu. Nah, terus baru kemudian tahapan selanjutnya secara hukum, kalau memang itu mau diselesaikan secara hukum, kita fasilitasi ketemu dengan pendekatan pertama untuk membuat single mom ini survive banget dan punya moving power katanya kan. Itu pertama-tama mungkin mereka kan akan pendekatan secara curhat dulu gitu ya. Baru pendekatan secara pengetahuan yang lainnya. Mbak Ayu gimana cara membuat orang itu biar survive lagi seperti itu? Sebenarnya sih pertama yang awal itu survive itu secara mental tadi ya. Yang kedua dia harus punya knowledge juga gitu. Jadi jangan cuman mohon maaf, perempuan tuh jangan terpuruk gitu. Harus punya knowledge-nya, pengetahuannya, wawasannya ditambah gitu supaya nggak menyendiri, nggak terkungkung, nggak jadi korban. Itulah gunanya komunitas ya. Jadi kita punya pandangan yang luas akan banyak hal. Bukan punya pandangan aja, punya pertanyaan nggak? Apa? Punya pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak? Emang ada pertanyaan dari WhatsApp. Apakah teman-teman komunitas perempuan ungu melakukan kegiatan sosial ke masyarakat bisa kerjasama kah? Nih tanya Yani. Gimana? Bisa kerjasama nggak nih? Terus habis itu kegiatan sosial ke masyarakatnya seperti apa aja? Betul, alhamdulillah kami sangat menyambut baik jika ada kerjasama intinya untuk penguatan terus ketahanan untuk kita semua, dan supaya masyarakat juga aware gitu akan keberadaan kita, jangan ada stigma negatif buat kita gitu. Nah, kerjasama boleh dengan kita membuka pintu seluas-luasnya untuk kerjasama, terus kegiatan-kegiatan di masyarakat yang udah misalnya santunan ke anak yatim gitu, pemberian beasiswa juga kita pernah melakukan itu. Wah, ini penting banget nih pemberian beasiswa, karena itu tadi kalau misalnya anak-anak ada yang ikut sama kita gitu ya, mereka kan juga harus disupport untuk kehidupannya kan. Jadi nggak cuman emosinya, tapi juga pendidikannya gitu. Aku pengen tahu dong untuk menjalankan kegiatannya komunitas perempuan ungu ini, pendanaannya dari mana? Nah, itu dia, belum punya dana dari mana-mana gitu. Jadi ada yang dengar, silakan. Swadaya banget gitu. Jadi ya di antara anggota aja ya Bu ya. Di antara anggota terus kita juga kerjasama tuh ya kan, nggak semua juga alhamdulillah narasumbernya juga baik-baik gitu kan, mau sharing. Ya, mau dengan apa adanya dengan apa adanya bukan gitu. ada apanya Tapi kan banyak sekali dana yang dibutuhkan seperti yang tadi Mbak Ayu udah bilang, buat beasiswa, kalau misalnya ada anggota yang sakit perlu disupport,
terus habis itu membayar praktisi yang Iya, bagus gitu kan, iya. lawyer Pelatihan, iya. ataupun yang lain-lain, itu kan pasti ada biayanya. Ini ada pertanyaan lagi dari Nana di Jakarta Barat. Apakah anggota yang masih sulit move on dan selalu sedih dengan kondisinya saat ini yang sendiri, apakah ada tips yang dilakukan sesama teman komunitas? Gimana? Iya. Untuk membangkitkan semangat Nah, tadi yang masih terpuruk, yang masih sedih, karena tuh siapa sih yang Yang mau punya bercerai moving gitu power ya? tadi. Atau yang mau kehilangan pasangan, gimana menurut Bahayu? Jangan sedih gitu masuk ke kita karena memang butuh temen ngobrol. contohin ditanya aku. Iya, coba. Mbak, Kamu kenapa? Ada yang bisa dibantu? Saya bantu apa? Bantu dengerin, bantu jajanin, bantu bantu kasih solusi. solusi. Coba di sini. Kamu ceritain nangisnya sama aku, coba. Mbak, Bang, Kamu ya kalau mukanya udah kayak begini mau gimana lagi? Aku nggak bisa buat apa-apa. Kasih masalahnya. Oh, masalah. Apa muka sih? Sorry, maafin aku ya. Mau maafin. Galak ya? Iya, jadi gitu ya. Justru ketika ada anggota yang sedih, ya si perempuan dari komunitas perempuan umum ini bukannya malah ikut-ikutan. Jangan. Kan kita masing-masing punya pengalaman banyak nih, masing-masing anggota, masing-masing sahabat. Kita menyebutnya sahabat komunitas perempuan umum. Oh. Masing-masing sahabat itu punya case yang beda-beda, mungkin sama dengan yang baru gitu, sama dengan yang baru. Jadi share aja. Nah, kita sharing pengalaman. Nah, kalau misalnya cocok dia bisa terapkan. Nah, tahapannya itu. Jadi tahapan yang pertama di komunitas kita ini penyelesaian mentalnya, Oke. emosi ya. Menarik. Ini ada pertanyaan menarik nih. Jadi dari Yati, apakah komunitas ini ada misi untuk mencarikan jodoh bagi single parent? Nggak ada. Tapi pernah nggak sih ada misalnya gini, Jeng, aduh adik saya Jeng kayaknya cocok deh sama kamu gitu. Pernah nggak ada yang menjodohkan temennya dengan temennya gitu? Pernah ada sih, tapi satu dua kasus doang, nggak sering-sering karena kita udah sibuk memberdayakan diri gitu, nyari uang, kerja, usaha, besarin anak. Tapi masa nggak butuh cita-cita. cinta sih? Betul, nanti itu datang, tenang aja, ada saatnya. Harus begini jadi perempuan. Oke. Jangan bucin katanya gitu. Oh, oke, butuh cinta. Iya. Baik butuh Ari, cinta. Mbak. Bibir lu apa jatuh begitu sih? Ari, Mbak Ayu, nanti kita lanjut lagi cicitnya ya Siap. bersama perempuan-perempuan hebat. Sesaat lagi masih tetap di Morning Call, selamat pagi.